Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor, ngobrolin yang horor-horor tentunya. Nih ada Mas Ayung nih yang siap stay tune ya. Akan menemani kita semua di 30 menit ke depan lah kurang lebihnya seperti itu. Ya, monggo silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan. Ya, terima kasih ya, Bang Ogan atas pembukaannya. Ya. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Saya dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali. Tak lupa kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, langsung ke cerita saja Bang. Apa Mas Ayung? Ya, ini cerita di tahun lampau ya. Di era-era masa saya kecil dulu begitu Bang. 80 sekian lah. 80 90. Iya 80 sekian benar. Udah tua Bang ternyata ya. Jadi tentu perbedaannya banyak ya antara dulu dan sekarang. Tentu menyingkapi banyak hal. Kalau dulu itu kalau kita bicara horor, kita ada di ngobor ya. Yang diceritakan tentu yang horor-horor, kejadian-kejadian di luar nalar, mistik. Kadang-kadang juga banyak hal yang masih menjadi misteri. Begitu juga di dulu itu nggak ada yang seperti ini ya kan, di videokan dan lain-lain. Adanya obrolan hari-hari dan sangat umum bisa dibilang begitu. Kalau misalnya ada, tapi tetap menarik tetap obrolan-obrolan, ketemu pocong di mana, ketemu kunti di mana, tetap aja orang pada ngumpul, di mana kan seperti itu. Tetap diingat malah sampai iya tetap diingat. Cuman ya tadi perbedaannya ya kalau sekarang itu mungkin ya kalau di kampung saya bandingannya itu nggak kayak dulu, itu hampir setiap pejalan malam, artinya mereka yang usahanya malam, entah itu jualan mie tek-tek atau jualan ketoprak yang dorong-dorong malam, itu ya sering banget udah jambalan sehari-hari itu ketemu sosok-sosok tersebut. Bahkan ada yang usil nyampe tukang bakso malam aja itu sampai ngelayanin pembeli. Mereka itu banyak orang, terus ketika sudah ngelayanin tinggal dianterin, kalau udah dibeli udah dapat duit mending. Kadang-kadang dia lagi seneng gitu yang ngelayanin berapa mangkok, nanti ada yang negur orang lewat, loh man, sampean itu ini buat siapa? Di sini kan kebun apa nih, kebun apa itu, udah rumah lagi pada mau beli begitu kan. Tahu-taunya dia sadar emang ada siapa-siapa, tapi katanya banyak orang kan begitu. Nah, artinya banyak durasi pertemuan dengan seperti itu orang dulu dan masih menjadi momok banget. Kalau sekarang anak-anak mungkin banyak madrasah menjamur ya, ustadz pengajar juga banyak kasih ilmu asupan yang macam-macam. Ya, kalau sekarang malah lebih ke horornya dibuat-buat itu Mas Ayu. Betul. Iya. Nggak ada apa-apa dibikin ada apa-apa gitu. Dan anak-anak sekarang itu nggak sepenakut dulu karena emang pemunculannya juga nggak seintens dulu begitu kan. Ya jadi kalau contohnya begini, ada orang meninggal, Assalamualaikum. Kalau di sini masih begitu kan, pakai mic musola, pakai pengeras suara di masjid. Ya kalau dia nggak kenal sama sekali ya nggak ikutan mikir. Kalau dulu mau kenal mau nggak, apalagi tetangga udah langsung merindingnya saat itu lagi Assalamualaikum. Siapa ya itu, semua aktivitas lagi main apa kayak lagi nulis, lagi belajar itu langsung berhenti, langsung nyimak gitu ya. Langsung nyimak dan langsung menjadikan momok. Orang mati nanti dibungkus, dimasukin ke kuburan, dari prosesi dari pertama dia jangankan dimandiin ya, baru diletakkan di balai-balai, nunggu semua saudara kumpul aja, itu udah yang ngelonjor di situ udah serem banget orang matinya. Itu orang matinya aja serem, belum lagi mungkin sosok-sosok yang lain yang tadi bakalan gangguin orang. Kalau anak-anak dulu udah serem banget, itu momok banget. Saya soalnya sering diajak sama mbah gitu ya, takziah, udah ngelonjor begitu, seakan-akan diimajinasi sendiri atau dirasa sendiri itu kayak dia itu masih hidup ya, baru-baru meninggal 1-2 jam gitu ya, seakan-akan
di jarit itu kan ditutupin jarit, Iya. si tapih ya bahasanya apa, itu seakan-akan tangannya masih net kayak gitu loh. Itu di perasaan saya sendiri atau apa, jadi kaget, nanti takut mintanya pulang kayak gitu loh. Itu baru ditutupin, apalagi udah dimandiin di tempat mandiannya, cuy, serem banget lah, baunya sabun dan biasanya gift pasti. Iya. Ya kalau di tempat kami itu gift, nggak pakai sabun yang lain, itu sabun mayat gitu kan. Terus ada duit-duit, koin-koin ditempatkan di tadi gentong-gentong air ya, berapa pojok, ada bunga-bungaan, harumnya itu buat anak-anak kecil najis banget lah kalau deket-deket situ. Kita butuh rame-rame orang karena ada jajan. Di sana tuh banyak jajan gitu ya, ada jajan, ada wedangan, tapi untuk mendekat, apalagi saat lagi di gabyuk paling lihatnya dari jauh, dari kebun, dari seberang jalan, wis apa durung, udah apa belum, boro-boro nyampe ngeliatin mayit dimasukin ke liang lahat, ngeliat arak-arakan keranda diusung aja udah serem banget. Kalau anak-anak sekarang kan cuek bang. Cuek, apalagi bukan keluarga sendiri. Ada assalamualaikum warahmatullahi, tetap aja HP-an, ada yang lari-larian biasa aja. Ya sama kan anak kecil kan pada ini kan ada usung-usungan apa maya, terus di kuburan malah pada liatin itu kan diliang. Iya pada ngeliatin, pada ngeliat bercandaan. Anak-anak kecil itu kan. Iya, siapa sih gitu. Iya, ada yang sambil makan gitu. Siki, makan apa gitu, enak-enakan begitu. Iya. Itu beda sekali, beda euforianya, sesuatu itu suasananya beda sama dulu. Saya dulu ada ngalamin begitu ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak takut, tapi dulu saya takut banget ya. Sosok yang meninggal itu anak muda, masih muda ya. Yang jelas kalau saya itu dulu anak-anak SD, beliau itu sudah mungkin kuliah atau lulus SMA lah, seperti itu. Usia-usianya segitu. Orang baik, tapi dia di masyarakat itu nggak terlalu menonjol dalam artian ikut kegiatan ini, kegiatan itu enggak. Bukan anaknya orang punya. Orang tuanya hari-harinya cuman jualan sarapan pagi itu ketupat sama apa sih, bubur, terus nasi-nasi bungkus itu ya. Jadi hari-hari yang ketika saya ikut mbah beli sarapan itu, kadang lihat beliau sebut saja namanya Mas Amin gitu ya. Mas Amin itu bawa-bawa bakul, bawa-bawa tantangan itu bantuin orang tua. Dari rumah dilangsir sampai ke tempat dagangan gitu ya. Itu tanpa kita tahu, kami semua itu tahu dia sakit atau apa, ternyata meninggal. Ada pengumuman ketika itu kita main, kalau nggak salah waktu itu main gundu, ada di tengah kebun mangga itu. Tapi bukan mangga-mangga yang sekarang kan, mangga-mangga stek, mangga-mangga yang sudah ini ya, cangkokan. Kalau dulu kan mangga ya mangga asli, emang dari pelok ya, dari biji, terus mangganya gede banget. Sebentar Ban, terusin diri Ban. Udah dulu. Ya. Ada apa Mas? Nggak apa-apa, di sebelah sini teman-teman yang lihat, monggo, ada di sebelah kiri saya. Ada kayak gitu itu Mas Ayu. Ya terus Mas Ayu. Ya terusin ya, enggak wis, ya enggak. Nah terus itu tadi kebun-kebun mangga itu selalu bukan mangga-mangga yang sekarang cangkokan, setekan begitu kan, pohonnya kecil-kecil udah berbuah. Kalau dulu tuh pohonnya gede-gede banget, dan ada kecenderungan kalau pohon-pohon mangga begitu, bukan kecenderung sih sebenarnya, orang dulu itu rajin, itu nggak tumbuh rumput-rumputan atau apa bawahnya, jadi halus. Kalau disapuin ini daun-daun keringnya itu disapu-sapuin begitu ya, kita main di situ itu maslahat banget, artinya dapat mangganya iya halus, buat gundu, buat lari-larian, situ enak banget. Kita main banyak orang ya, banyak anak-anak dari usia berapa juga campur, apalagi gundu itu bisa nyampe puluhan orang. Nanti pasangannya itu panjang banget lah, lagi kayak gitu mungkin jam sekitar 4 sorean gitu, ada krok bunyi kayak gitu di masjid kan, bunyi speaker. Iya, speaker siap-siap lah. Krok. Itu padahal udah azan kan, berarti kan jam 4 sore. Apa belum ada yang begitu ini kan, menggubris kan. Lagi pula kalau dulu sumber suara ya itu satu-satu tok udah, karena yang lain kayak player musik nggak kayak sekarang kan. Terus
lama-lama kok assalamualaikum, berhenti semua, sapa itu kayak ngambil posisi masing-masing, dan itu udah bikin takut. Baru assalamualaikum aja itu beda. Kayak assalamualaikumnya orang, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu yang punya balita, beda. Iya, sama itu pengumuman posyandu lah biasanya. Itu beda ya. Beda, jauh Nadanya beda. Itu ya. assalamualaikum baru gitunya aja langsung berhenti semua. Yang sudah pegang apa ini namanya kacauannya, tinggal buat ini aja berhenti. Apa sih mat? Berisik, jangan berisik. Itu diumumkan assalamualaikum telah meninggal dunia dengan tenang, nama tadi, amin. Siapa yang enggak satu itu pemuda, dalam mindset anak-anak yang mati itu harus orang tua, yang nenek-nenek yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Anak muda mati itu sesuatu banget loh, menakutkan banget. Apalagi orang itu sering lewat, kemarin ketemu lagi nganterin beli sarapan, itu masih waras, sehat, katanya anak pinter. Apa kurang makan? Kalau anak kecil kan kayak gitu ya, apa kurang makan, apa sakit apa. Terus sudah kan setelah pengumuman udah nggak, semua itu sudah langsung tanpa dikomandoin bubar pulang ke rumah masing-masing. Jadi ada respect. Terasa nggak enak. Kalau dulu kami begitu bang, sekarang kan bodoh amat. Mati siapa? Assalamualaikum, bapaknya sendiri meninggal aja, nih main HP aja udah ya. Ada yang seperti mungkin, tapi enggak juga sih ya. Akhirnya saya waktu itu pulang, terus memastikan, meskipun itu jelas banget di musola. Saat itu jam 4 sudah, apalagi musim-musim ketiga ya, ketika itu musim terang. Karena banyak pohon masih nggak rumah, makanya sekarang itu redup. Jam segitu udah redup kecuali area sawah. Jadi pandangannya udah redup kayak mendung begitu ya. Ditambah suasana ada orang meninggal. Jadi sepanjang jalan entah ketemu bapak-bapak yang pulang dari sawah, terus ketemu lagi ibu-ibu yang jagongan di depan rumah, semua ngomongin tadi amin yang meninggal. Itu udah merundung, udah kayak apa, dan bukan cuma saya ternyata ya, orang anak-anak dulu gimana sih kayak gitu ya. Terus sampai rumah, bah emang itu meninggal, ngomongnya meninggal itu mati. Iya, Yu mana Yu? Saya di rumah itu cuman ada kakak, cuman karena kakak itu ini ya, abang saya itu banyak kegiatan sekolah, jadi jam segitu belum ada di rumah. Kalau saya itu nggak ikut, sama dengan saya di rumah sendirian. Kau wong mati nek teka maring rumah gimana? Pikirannya begitu kan. Mbak saya pejabat desa, pasti nomor 1 ke sana. Mbak saya perempuan juga di lingkungan seperti apa. Akhirnya mau nggak mau ikut, dan itu bukan sebuah pilihan yang saya inginkan, karena akan menghadapi orang matinya secara langsung. Orang mati kayak medeni gitu loh. Karena saya banyaklah supaya bisa menahan supaya orang tua nggak datang. Ya wis, kalau kamu nggak mau di rumah ya sendirian. Ya nggak mau juga, akhirnya ikut ke sana kan. Orang-orang udah pada berjubel di depan rumah, banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Terus ada yang lagi macul-maculin buat jalan air yang nanti buat mandiin. Sementara ini apa namanya, kain hijaunya udah dipasang gitu kan buat mandiin mayit. Serem banget ya buat kami, buat saya ya kan, serem banget. Di sana ngelihat ada teman juga nggak berani deket, jauh-jauhan nontonnya. Jadi mungkin 10 meter di sana baru mereka pada nonton gitu kan, sambil berharap mungkin ada jajan, ada yang bawa jajan gitu kan. Saya masuk ke sana sama mbak saya sambil ngeliatin ke teman-teman, seolah-olah minta dukungan, ayo pada ikut sini ya kena gitu loh. Jadi saya nggak terlalu takut, padahal itu banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu. Pas sudah, tujuan orang yang bertaziah antara lain kan satu ya ngasih bela sungkawa ya sama tuan rumah yang ditinggal, membombongi, menguatkan. Yang keduanya biasanya pengen lihat mukanya yang meninggal. Iya, itu bagian paling yang nyebelin bang, yakin nyebelin banget, gimana enggak.
Nah kalau misalnya sudah oke mayit ya Allah ikut nangis mbak ya kan, ikut nangis orang nyangka banget kon bocah nom harusnya aku wong tua-tua yang meninggal duluan, tapi kenapa ya Allah ditanyain meninggalnya kenapa segala macam kan, terus pengen weruh Bismillahirrahmanirrahim dibuka soalnya di sini udah duk rasanya kayak gitu. Mungkin teman-teman dan ngalamin itu juga ya, dibuka mayat namanya sudah mungkin ya 1 jam 2 jam aja sudah kakunya modelnya seperti apa itu, kadang bayangin bang, itu tahunnya hidup lagi atau gimana, terus jangan-jangan masih hidup kyo mana deleng saya disuruh lihat ngumpet di sini ya dicari nyompong, kadang nangis, namanya bocah ya bocah kecil 8 tahun 9 tahun, saya cengeng dulu, nggak mau. Orang nggak usah ngelihat mayit, nggak usah ngelihat pocongan adat, tidur saya pasti direp-rep tiap hari. Apalagi ngelihat begitu, ya aduh, saya nggak senang ini yang kayak gini. Bawa sana, kok kayak tutupi di situ, tapi ditutupin lagi. Bukannya pulang, dia kayak ikutin bantuin di belakang. Persiapannya termasuk bikin urung batang. Kalau urung batang itu di kampung saya itu harus dibikin sama ibu-ibu. Yaitu urung batang itu kan keranda. Keranda itu ada tutupnya. Oh yang ada tutupnya, terus ada kain hijau biasanya ya yang nutupin, terus ada pandan. Iya, yang dirangkai itu yang dirangkai. Iya, yang dirangkai itu biasanya ibu-ibu itu bikin itu tanpa dikomandoin, mereka kalau ada orang meninggal langsung kumpul masing-masing itu. Wong pandan itu banyak di belakang, yang punya melati bawa, yang punya mawar bawa, itu ada yang dirangkai langsung sambil ya tadi nenangin, ngasih ini ya kan dukungan sama keluarga. Itu serem banget saat kayak gitu. Saya ngomong kayak gini, saya ada pergeseran, ada yang tukang ronceng melati di saya sekarang dibisnisin kayak gitu, saya nggak suka. Artinya riung-riungnya, gotong royongnya hilang. Iya, gara-gara dibisnisin. Gitu. Bisnis yang lain aja lah, jangan yang seperti itu. Itu buat yang sudah berjalan itu sudah bagus. Jadi sekalian ya bang ya, orangnya menonton mau nggak tahu. Nah ini saya yang nggak pengen lama-lama di situ, mau nggak mau nungguin mbah ya. Laki-laki sendiri ngumpul sama ibu-ibu. Ya emang maslahat, dikasih wedangan, dikasih jajan di situ. Mulut mah jalan kertas ngeliatinnya nggak lain ke arah depan lagi sana, wong mati. Terus nanti wis kumpul bajunya wis siap, ayo dadusi keluarga mana dadusi dimandiin gitu ya, dimandiin. Mbah kalau saya boleh teriak ya, saya ya udah ngerti malu sih ya. Ayo pulang, kalau udah dimandiin alhasil nanti dipocongin, itu modelnya serem lagi, bukan cuma kayak tadi. Ngikutin prosesinya lagi, ngelihat malah mbak saya di depan situ gelar ininya kan ngebantuin lebih, cuman karena laki-laki kan mayat si Amin waktu itu laki-laki jadi nggak terlalu, cuman kan karena memang deket banget ngelihat gimana diikat begitu kan ya, ada ikatan sininya, ada itu dibikin seperti pocong persis lah, itu sangat menghantui. Kapuk itu bagian yang saya paling takut. Yakin bagian paling takut, nggak tahu kalau udah disumpel di sini itu pek Allahu Akbar, saya mau nangis kan waktu itu. Akhirnya mau balik udah ketakutan banget. Terus ada yang ngomong, "Bah, niku putune wis wedi iya balik." Itu waktu itu ada kejadian mau diajak pulang bang, dan di depan itu orang-orang udah banyak, niatnya sebentar lagi mau disolatkan. Ada yang masih nangis, saudara yang baru datang. Jadi udah ditutup, kok saya nggak bisa ngeliat gitu kan. Ada juga ya seperti itulah. Pas rame-rame, kami itu baru keluar berapa langkah, itu mendadak para pentasio itu kaget gempar. Ada yang sebagian lari keluar, mayitnya hidup lagi pak. Ada mayit hidup lagi, gempar, mayit urip maling, Allahu Akbar, la ilaha illallah, macam-macam. Ada yang lari kemana, teriakannya itu, tapi takutnya tetap
pada keluar, apalagi anak kecil, apalagi yang di depan, bahkan kayak saudara sendiri itu aja lari. Karena memang ya gimana sih, itu aja pengumuman jam 4 misalnya ya, terus sekitar jam tengah 6 atau memari itu udah banget, posisi ya udah diginiin. udah dibungkus itu. Udah dibungkusin. Ya persis kayak misalnya prank-prank itu yang kita lihat. Pertanyaannya, Mas Ayung balik lagi ngeliat, saya nggak berani lah, nggak berani. Kalau Mbak iya ngeliat ke sana. Jadi mati surindian aja pada melayu, mati alhamdulillah, urip maning kayak gitu dia ngomong. Saya nggak berani, saya gabung sama teman-teman. Jadi udah larinya ke sawah sana lah, jauh banget dari lingkungan itu. Jadi dengernya ceritanya aja Bang. Ya kalau misalnya dia hantu mungkin bisa jelap begitu kan. Orang pocongan asli mau ngejar pakai apa? Mau diajar ribet udah kan. diikat ya. Tapi ketakutannya udah luar biasa banget. Saya itu nangisnya kencang banget. Ya kencang ditahan karena malu ya. Sangat takutnya. Itu nggak bisa melihat ke arah sana, ketika udah keluar, Mbak itu berusaha buat balik lagi. Dia juga pertama kaget juga, mau ikutan, apa gitu kan, ada apa? Itu urip maning, Wak, mayitnya urip lagi, hidup lagi. Terus akhirnya seleber balik lagi, yang berani-berani balik lagi. Mati suri, mungkin mati suri, balik lagi. Alhamdulillah ya Allah, kan dibaik, kamu dari mana aja katanya. Itu tangis-tangisan, peluk-pelukannya. Kata yang lihat itu masih udah diket begini, Bang. Masih ada plak-plak itu, disikap-sikap, dipeluk-peluk. Mungkin kalau sekarang lucu, nggak prihatin, ada harunya, tapi ada lucunya, keren mungkin di kamera begini. Sekarang ini pada siap-siap set gitu. Iya, udah digituin. Dulu suasana ya Allah, ini kan horor ya, kita bicara horor ala saya dulu. Horor banget bener-bener saat itu wong mati urip maning. Bahasa yang namanya mati suri itu masih bukan familiar di telinga anak-anak seusia kami. Mati suri itu nggak ngerti. Artinya kalau orang hidup terus mati, hidup lagi, dia itu setan, dia itu hantu. Bisa jadi menurut pengertian saya dan teman-teman, itulah pocong kayak gitu jadinya. Nggak pulang-pulang, kita itu nggak pulang-pulang. Jadi itu udah mendekati maghrib, aturan kita pulang ke rumah, terus persiapan ngaji sore, nanti langsung maghriban di masjid, baru ada ngaji tahap 2 yang ikut, kalau enggak ya langsung pulang. Itu enggak pulang sampai saya dicariin sama Mbak gitu kan. Ya karena ketakutan tadi, kita larinya ikut teman-teman yang rumahnya misalnya sebelah kiri rumah tadi ya, yang mendiang yang enggak jadi. Jadi sebelah kiri jauh sana, masjid di sini. Kalau mereka pulang ya emang enggak lewatin. Kalau saya pulang lewatin. Ini horornya udah malam, ada mayat hidup, berarti itu udah ada setan. Karena lari itu nggak dapat penjelasan apapun kalau itu sebenarnya mati suri. Nah ini orangnya hidup lagi, ngertinya ya itu jadi pocong gitu kan. Pocong itu. Masih pocong bener-bener. Akhirnya kan dijemput tetap nggak mau pulang. Akhirnya digendong-gendong sama Mbak. Kalau digendong di belakang, berarti kan Mbak di depan, saya di belakang dicawel begini gimana? Si primen jaluke gimana mintanya, gendong di depan, palanya ngeliat ke belakang juga kan, itu udah malu, gendong udah gede kan, ya udah kamu yang di depannya udah kayak nyerimpungi. Jadi aturan jalan begitu, kita itu di depan tuh gelap semua ya, dulu gelap banget, lewat pinggiran kali, jadi udah gerayasan bahasanya itu, dilala emang kudune apes ketemu, emang lihat Bang kayak gitu. Dan sosok yang mungkin tadi ya, munculnya mereka dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan, yang kita takutkan. Itu nggak jauh dari masjid, ada tikungan, jalan kecil mau ke tempat saya, jadi sana itulah ya, dekat kali. Saya pertamanya sih nggak ngelihat karena lagi sibuk takut dan sibuk gimana caranya ya dapat perlindungan Mbak, padahal ya mungkin aman sih, jelas aman, cuman saya di depan itu nyerimpungi, gandet itu, Mbak mau jalan susah. Dia juga pakai baterai yang panjang itu, baterai yang aluminium, baterai yang panjang begitu, yang bisa disetel di belakang.
Itu saya, yang bikin saya ngelihat itu ya karena Mbah berhenti. Dia, Allahu Akbar, dia bilang begitu. Saya kan aturan, akhirnya kan, apa yang bikin beliau begitu kan? Akhirnya kan mata saya sekeliling butuh. Itu semata-mata, Bang, ada pertigaan, ada yang berdiri, dan itu saya pikir tadinya ya bukan sosok pocongan, cuman hanyalah kayak kalau dulu kan itu dekat-dekat suasana Agustus. Kalau misalnya tiang listrik belum ada waktu itu, kayak semacam tiang bambu atau tiang pagernya punya pekarangan tetangga, itu kan ada bambu yang lebih gede. Semua itu kalau Agustus dilabur pakai bubuk itu putih loh. Terus kelapa dulu banyak, sekarang udah nggak ada. Kelapa juga dicat putih. Kalau putih merah gitu kan. Kalau merah di malam nggak kelihatan merahnya. Kalau putih tetap kelihatan walaupun nggak terlalu jelas. Itu saya pikir tadinya kayak pohon kelapa yang bukan lingkaran gede gitu ya, tapi dicat putih. Saya mandek, dia juga mandek, di belakang saya juga berhenti. Apa? Oh, cat pohon kelapa. Tapi kok kelapa di tengah-tengah jalan gitu posisinya. Kelapa ada tapi di samping jalan, itu pun udah masuk pekarangan kebun. Kok di tengah-tengah jalan? Mbah, kelapanya begini-begini, itu kosong. Kesana, Mbah saya udah sebelah sini jalannya. Jadi muter, ya, gimana sih Bang? Ini Mbah di belakang ya. Saya mau ngasih tahu Mbah itu kelapa, Mbahnya udah ke sini. Jadi kayak kosong, lihatnya ke sana kosong kan kebun. Itu udah menangis lagi kan, muter. Jangan tinggalin. Itu jalan ngampirin sosok tersebut. Jadi itu apa Mbah? Itu apa? Wes pembeli, dudak sisan. Itu masih jauh Bang, posisinya mungkin antara 25 meter karena lurus banget kan kali, dan terang. Kayak kita itu ada di lorong pohon-pohon gede, jalanan sampingnya sungai. Jadi kayak di lorong itu kontras di tengah-tengah. Itu cuman kayak gini-gini aja tuh kelihatannya. Tadinya diem, bang, saya aja masih pikir itu pohon kelapa yang dicat, tapi kan pakai bubuk itu loh. Jadi kayak gini, goyang, itu tambah kencang. Mbok ya di senter begini ya di senter, diparanin ke sana. Terus saya ngikutin belakangnya. Jadi dia itu ke arah kampung, masuk kampung sana. Dan sekali lagi bukan loncat, tapi mendayu-dayu, terbang begini, kayak gitu modelnya. Modelnya memang kayak gitu dan sangat jelas sekali waktu itu. Cuman kalau misalnya muka saya nggak ngelihat sama sekali, cuman modelnya seperti itu. Wow, takutannya kayak apa? Cuman bawa ke sana, ikutin ke sana dan lebih cepat jalannya lah. Saya balik. Gara-gara tok katanya, gara-gara tok ada aja. Jadi pas sampai pulang ke rumah, laporan ya memang saya laporannya apa? Ketemu pocongnya Amin, padahal bukan. Pocong Amin primen katanya. Iya. Dimarahin sama laki-laki kan. Pocongnya Amin apa? Tadi kan pocongnya Amin. Bukan, Amin mau nggak jadi pocong, dia masih hidup. Nggak kepikir hidup gimana, orang mati udah dibungkusin bisa nih hidup. Itu jadi setan berarti. Itu baru dijelasin, nah mati suri itu apa. Itu baru dijelasin yang namanya mati suri itu apa saat itu. Jadi ya, oh berarti ya si urip, Amin ya urip, sih. Nah itu ya konon setelah kejadian itu, ini nama samaran beliau itu sekarang jadi ustadz. Jadi pada saat dia bangun, semua yang di depan, bahkan nenek-nenek itu yang tadi yang nggak ngeliat, itu mau berusaha lari katanya Bang, yang pas di depan ini saat dia bangun gitu loh. Jadi yang cerita hampir semua itu mau lari. Ya cari gelas, wedangan itu kesampar semua lah, geger. Ya kalau misalnya bangun pada saat meninggal belum lama, terus masih ditutupin itu aja udah serem banget. Apalagi udah ada kapuk segala macam, itu seremnya kayak apa ya. Nenek-nenek cuma pada lari, cuman kan connect lagi gitu. Oh ini mati suri balik lagi gitu kan. Nah, setelah kejadian itu cerita dia di sana itu dibawa ke alam mana aja. Walau alam ya, alam kubur itu seperti apa, perjalanan ke sana seperti apa, orang disiksa yang
tukang judi, tukang apa tuh seperti apa diceritain semua. Mungkin dari berangkat hal itu dia kemudian ngambilnya sekolah lagi di SAG apa itu. Iya, agama, sarjana agama ya. Ngajar. Sekarang jadi ustadz. Sekarang ya macam-macam ustadznya. mau macam-macam. Lupa mungkin pernah mati suri. Gitu. Iya. Nah, itu aja sih ceritanya. Iyalah. Muter-muter, tapi buat saya anak kecil dulu itu serem semua. Saya nggak ikut. Berarti kan saat itu kan nggak ikut masukin ke liang lahat. Itu di sana itu nggak kepake karena memang hidup lagi itu. Berarti udah bikin liangnya itu ya. Orangnya keluarganya kan nggak ada yang di luar kota, nggak ada. Jadi komplit semua malam. Udah siap itu ya. Iya. Ternyata hidup lagi itu. Ya emang ada sih cita-cita seperti itu ya yang udah dinyatakan meninggal terus hidup lagi. Bahkan sampai beberapa kali itu ada. Adik saya 20 menit meninggal. Terus Mas Tommy setengah jam. Pernah? Ya, baru denger itu. Baru tahu. Ya, ada sekeliling saya banyak orang mati suri. Itu sebenarnya sih belum mati ya maksudnya, cuma secara ini toh kan. Iya begitulah. Ya itu saja sih, ramai ini kalau dibahas terus kalau tentang masalah mati suri. Ya nanti ada cerita tersendiri lah, mungkin Mas Ayung mau ini bercerita yang seperti itu ya maksudnya. Okay. Nanti sih nextnya. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Semoga menghibur kita semua. Ya, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Silam Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.